kembali lagi sama aku Cerinda, tetap di Nyumbang Salam, nyumbang teman lang kirim salam. Kali ini masuk segmen kedua, jadi aku mau kasih tips and trik nyumbang salam. Tetap ya, selama mengajar aku tetap bakalan kasih tips and trik di sini. Tips and trik kali ini semoga bermanfaat ya untuk pemirsa, karena aku mau kasih tips and trik karena cuacanya musim hujan ya. Sudah musim hujannya mulai tiba, jadi yang mau kasih tips and trik untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh di musim hujan. Aku kasih berapa ya? 1, 2, 3, 10 deh. Aku kasih 10 tips ya supaya kita bisa terhindar dari flu juga ya kan. Karena kalau misalnya musim hujan kayak gini rentan banget kita bisa terserang flu. Makanya kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita biar tetap prima ya. Tips yang pertama yaitu jaga kesehatan pribadi. Nah, cara utama supaya kita itu terhindar dari flu ya dengan menjaga kesehatan pribadinya nih. Jaga kebersihan ya, jaga kebersihan pribadi. Ada banyak virus ya dan bakteri-bakteri di luar sana. Makanya kita tetap harus menjaga kebersihan. Kayak misalnya kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya, memakai masker, kita harus cuci tangan, mandi gitu ya setelah keluar gitu kan, setelah dari luar kita pulang mandi gitu. Kita tetap harus bersih-bersih. Selain dari tubuh kita pribadi, kita juga lingkungan sekitar nih. Misalnya contoh kecil aja kamar deh. Kamarnya pada bersih nggak tuh, berantakan nggak gitu ya. Nanti kalau berantakan bisa jadi sarang nyamuk ya, karena ini musim banget, kalau misalnya musim hujan gini banyak nyamuk sekali. Banyak di rumahku juga ya, padahal udah dibersih-bersihin tetap aja banyak nyamuk ya. Kemudian yang kedua adalah memperkuat imunitas ya. Cara terbaik itu ya untuk memulai sistem pertahanan adalah dengan mengkonsumsi beragam jenis makanan yang banyak mengandung vitamin, kemudian serat dan juga mineral. Kalau perlu konsumsi juga suplemen ya, suplemen makanan gitu ya. Kayak misal mungkin vitamin C, vitamin D, vitamin E. Nah itu sangat membantu juga untuk memperkuat imunitas kita. Jadi makan makanan yang sehat, jangan makan sembarangan. Makan tetap nasi ya, karbohidrat ya. Karbohidrat sebenarnya bukan dari nasi aja tapi banyak ya. Untuk tenaganya bisa pakai karbohidrat dari apa aja. Kemudian juga makanan ini sayur ya, buah itu. Susu ya misalnya kalau buat anak-anak itu juga bisa. Terus konsumsi air putih, jangan lupa air putihnya 2 liter ya satu hari, itu sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari ya. Kalau misalnya aktivitas kita banyak bisa lebih dari 2 liter. Misalnya kita kardio ya kan, terus kita lari gitu, pasti konsumsinya harus lebih dari 2 liter karena kan capek ya pastinya. Kemudian tips yang ketiga adalah gunakan pakaian dan alas kaki yang kering. Nah kalau misalnya menghabiskan waktu di luar rumah ya, sebaiknya siapkan pakaian dan alas kaki ekstra yang bisa dipakai saat baju kita itu basah kena hujan. Jadi bawa baju cadangan gitu ya, baju sama alas kaki cadangan gitu. Jadi biar kita nggak pakai baju basah gitu secara berlama-lama. Dan juga kalau misalnya baju basah, baju yang kotor itu kan mengandung kuman ya tentunya gitu. Jadi bikin kita nanti bisa terserang flu lah, penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Kemudian tips yang keempat adalah membersihkan lingkungan rumah selain di dalam rumah. Nggak cuma di dalam rumah aja yang dibersihkan, mungkin kalau di luar rumah tuh ada genangan-genangan air, suka nandon air ya di luar rumah gitu, dibersihkan dulu aja karena itu bisa jadi tempat sarang nyamuk. Musim bisa nanti jadi DB ya, kita kan nggak tahu nih nyamuk apa itu. Masa kita nanti ada nyamuk, wah lihat dulu tuh nyamuknya apa. Gak mungkin kan, jadi mudah-mudahan kita menghindari dengan tidak ada genangan-genangan air gitu ya kalau bisa. Kalau misalnya ada genangan air, cepet-cepet aja langsung dibersihkan gitu ya. Disapu halaman rumahnya gitu, supaya kita itu tetap sehat ya, lingkungannya dan diri kita juga. Kemudian tips yang kelima adalah kurangi jajan sembarangan. Jangan jajan sembarangan. Memang ya jangan jajan sembarangan. Memang ya jajan kayak mungkin di pinggir jalan gitu.
menarik dan menggoda sekali. Aku pun juga sering tergoda kalau pulang dari sini suka beli-beli jajan di pinggir jalan. Nah, tapi bukan tidak boleh tapi dibatasi ya. Karena kan kadang-kadang kita nggak tahu juga cara mengolahnya. Dan kalau misalnya emang terpaksa harus jajan, kita pastikan dulu bahwa tempat yang kita jajan itu bersih tentunya. Buat yang jualan-jualan juga pastinya tetap harus menjaga kebersihan ya, supaya konsumennya juga sehat nantinya. Yang jualan juga jadi berkah ya kan, gitu. Kemudian kita masuk ke tips yang keenam, yaitu rebus sayuran dengan benar. Nah, seringkali kita ngerebus sayuran nih kalau misalnya masak, sayuran direbus terlalu lama. Padahal justru nggak boleh sebenarnya. Kalau misalnya ngerebus sayuran terlalu lama, karena vitamin-vitaminnya bisa hilang. Dan itu juga bisa beberapa sayuran itu nanti kalau direbus terlalu lama jadi mengandung racun ya. Ada beberapa sayuran juga yang memang tidak boleh juga dipanasin gitu kan. Ya, kalau kayak yang hijau-hijau tuh mungkin bayam, kangkung itu kan nggak boleh dipanasin ya, semacam itu. Jadi kita harus merebus sayuran dengan benar, cuci dulu ya sebelum direbus, harus direbus dengan benar, jangan juga sampai mentah ya. Jadi ngerebusnya waktunya harus pas. Direbus sebelum direbus dicuci dulu sayurannya dengan bersih sampai digosok gitu ya. Nggak usah effort sama pakai sikat juga ya. Digosokin aja, dibersihin gitu. Kalau sayur-sayur dibukain satu-satu biar nggak ada uletnya ya kan. Jadi kita tetap harus memasak sayur ini dengan benar supaya vitaminnya tidak hilang. Kemudian tips yang ketujuh adalah tidur yang cukup. Seringkali kita mungkin nggak cukup tidur ya karena banyak pekerjaan, tapi usahakan kita tidur maksimal 8 jam ya. 8 jam per hari supaya kita juga tidak kehilangan konsentrasi, mungkin waktu kerja, waktu di jalan, dan kita juga nggak cepet lemas. Kalau misalnya kita kurang tidur, otomatis badan kita kan lemes ya, daya tahan tubuhnya akan menurun. Jadi mendingan tidur yang cukup ya, jangan banyak pikiran. Kemudian yang kedelapan adalah mandi setelah kehujanan. Ini penting banget, kadang-kadang kita males ya, habis kehujanan dingin terus kita jadi males mandi. Solusinya bisa pakai air hangat ya, ngerebus air hangat dulu ya kan. Kalau misalnya di rumah nggak ada water heater, bisa ngerebus air dulu ya kan, supaya kita badannya nggak dingin. Karena kalau misalnya nggak buru-buru mandi, badan kita kan kotor ya dari luar. Badan kita kotor, nanti yang ada malah justru kita bisa sakit setelah itu. Mendingan langsung aja mandi. Terus kalau misalnya emang sudah terkena flu, mandinya pakai air hangat dulu, jangan pakai air dingin ya. Kemudian yang kesembilan adalah kita berolahraga tentunya. Olahraga ringan setiap hari ini sangat diperlukan ya, agar menjaga tubuh kita tetap sehat dan ini ya biar nggak stres. Mungkin yang sekarang masih WFH juga, ada yang masih WFH. Itu kayak stres gitu ya, di rumah terus ya. Jadi aktivitas kita jadi berkurang. Makanya kita olahraga aja untuk mengembalikan aktivitas kita supaya kayak sehari-hari biasanya gitu. Biar otaknya juga kerja ya, nggak diem gitu. Kemudian tips yang terakhir adalah kita harus cuci tangan saat kembali ke rumah. Ini tentunya ya, karena ini termasuk prokes, sebelum masuk ke rumah cuci tangan dulu pakai sabun ya, jangan lupa. Jangan sebelum nyentuh makanan nih, jangan langsung maksudnya sebelum nyentuh makanan tuh kita langsung cuci tangan dulu gitu ya. Jadi jangan langsung tuh ngambil makanannya gitu, karena kan kotor tangan kita dari luar gitu ya pemirsa. Semoga tips and trick di Nyumbang Salam kali ini bermanfaat untuk pemirsa semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap sehat ya, tetap semangat pemirsa menjalani hari-harinya. Sekian tips and trick dari Nyumbang Salam hari ini. Kita lanjut